Israel merobek bendera Indonesia di sidang umum PBB. Ini Mau Astil mau diketawain jadi nggak gimana enak. gitu ya? Iya. Eh, ya ada cerita memang dari salah satu kawan yang berangkat ke sana Bang, yang kemarin mau bawa logistik ke Gaza lewat kapal ya. Hmm, Dia cerita bagaimana eh visa, apa namanya, paspor hijau ini ya, di luar negeri gitu ya. Di apa namanya, ketika masuk kapal itu kan ada benderanya juga Bang. ya. Misalnya kapal Italia, kapal mana gitu Hmm, ya, ada benderanya juga kan. Karena ketika kita masuk kapal itu, kita masuk negara itu kan. ya. Nah, paspor Indonesia nggak kuat untuk naik kapal untuk menuju ke sana gitu ya. Oh gitu. Jadi bergen kita sebagai orang Indonesia ketika di mata misalkan aktivis di luar negeri, misalkan yang banyak kemarin itu kan yang dari Italia tuh, yang kapal Ya. dari Italia. Itu kita nggak diprioritasin naik gitu ya. Itu Hmm. cerita dari teman-teman yang Tapi emang berangkat. bener sih. Pengalaman pribadi ya. Ya, paspor hijau itu tidak begitu sakti di luar negeri. Dan itu banyak diceritain juga sama teman-teman yang ke Palestina kemarin ya. Iya. Jadi kalau dan mereka tuh bisa tahu, oh Green, suruh ke kanan ya. Waktu saya ke Auckland ya, suruh ke kanan, terus diperiksa. Sebenarnya paspornya merah, kagak boro-boro diperiksa, langsung aja lewat otomatis. Kalau kita cek Oh, dicek. dulu, di ini dulu. Kalau yang merah tuh udah kayak warga kelas 1. Kalau kita udah kayak warga kelas 3 gitu. Jadi orang-orang Asia dari Indonesia, Malaysia gitu dicek dulu memang. Jadi ini membuat ketika bergen kita nggak kuat, makanya orang Indonesia gagal yang berapa naik kapal menuju Gaza itu Iya, 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 gagal. Nah, ini ada video. Jadi ketika Israel serius menyikapi Indonesia itu agak gimana gitu. Iya, iya, iya. Kalau Israel serius menghadapi Turki, Ya, wajar gitu ya kan. Bukti. karena Tuh. apalagi berbatasan langsung Ya, juga. Turki kekuatan militernya di Timur Tengah Ya. udah bagus, apalagi dengan Iran gitu kan. Eh, Mesir, Mesir gitu ya. Kemudian Iran udah terbukti bisa bukti ngirim lah bisa rudal ngirim gitu rudal. ya. Dan ini kan menjadi gimana gitu Indonesia. Nah, ini ada narasi seperti ini yang muncul, yang jelas-jelas membuat logika kita dibolak-balik. Masa Israel nyobekin bendera Indonesia, apa pentingnya gitu ya. Nah, itu. Jadi setelah saya cek, ini berawal dari salah satu konten kreator yang membuat video fiktif memang. Jadi di video dia itu dia udah bilang ini fiksi. Oh, dia emang bilang. Iya, bilang ini muncul video itu tayang di YouTube, namanya Suara Irma. Dia memang bikin video fiktif, Hmm. bermodalkan AI. Dia menggunakan AI untuk membuat video fiktif, ceritanya fiktif semua. Mau negara dan segala macamnya disebut itu fiktif semua. Nah, narasi ini kemudian diambil oleh si pembuat konten yang menyebar ini. Sebentar. Tujuannya apa Suara Irma membuat video fiktif gitu? Dia nyari klik aja nih, Bang. Oh, dia nyari klik dengan mengunggah video-video fiktif yang dramatis ya. Ya, jadi ini akunnya tadi itu Saya juga banyak lihat tuh bang di YouTube apa di Google gitu. Ada beberapa akun yang kayak Raffi Ahmad lagi digebukin, Guru Gembul ditangkap. Kok muncul ya di YouTube dan di Google, kalau YouTube kalau nggak salah itu saya lihat. YouTube ya, YouTube YouTube sama. ya. Tapi itu baru iklannya doang. Mhm. Saya belum pernah klik, cuman kelihatan tuh Guru Gembul akhirnya ditangkap. Kok Jadi konten ini fiktif ini, dia sengaja kayak, jadi kan kalau misalkan kita balikin dengan sebelumnya ya Bang, sebelum audio visual ini keluar ya. Imajinasi kita ini sebenarnya kan bisa untuk mengkreasikan, menceritakan sebuah kisah dalam bentuk fiksi ya, baik itu cerpen maupun dalam bentuk novel gitu ya. Nah, ketika dalam bentuk video, naskah-naskah seperti ini kan sebenarnya tidak ada jalurnya. ya. Kalau misalkan kita bikin novel soal sejarah Indonesia dengan versi fiktif, itu kan sah saja gitu. Ya. Nah, sekarang
ada yang ingin membuat gaya novel atau gaya cerpen itu, tetapi nggak ada jalurnya kan. Ya. Ya sudah bikin di YouTube, dia tayangan di YouTube gitu ya. Walaupun dia bilang ini fiksi belaka gitu Fiksi ya. belaka, walaupun dia bilang fiksi belaka, tapi klaim sebagai novel. Kalau dulu kita buku itu novel, ya udah ini isinya fiksi semua. Kita sudah terbentuk dalam pikiran gitu. kita. Nggak mungkin lah ini sesuatu yang fakta ya. Sesuatu yang fakta. Nah, paling judulnya adalah adaptasi. Ya, atau based on true story. Ya, based on true story. Jadi kisah nyata yang diadaptasikan. Nah, di cerita seperti ini yang dibikin oleh Suara Irma ini sebenarnya novel versi digital ya, yang dia bikin atau cerpen versi digital. Masalahnya adalah literasi kita Masih rendah. Sehingga orang menganggap itu bener aja. Ini bener aja. Jadi narasi ini, video ini, nih bang, videonya seperti ini memang ada, dia kasih jelas fiktif. Oh iya. Nih, konten hasil modifikasi atau sintetis. Iya. Jadi memang konten ini Google pun sudah mengasih nanda ini adalah konten fiktif. Mungkin Google mesti kasih saluran tersendiri kali ya. Iya, harusnya saluran informasi fiktif gitu. Harusnya seperti itu kali ya. Jadi memang semua kurasi cerita fiktif itu ada semua satu kanal semua gitu. Kalau novel itu kan dijual dan dia harus beli. Sehingga orang yang mau membeli pun biasanya punya literasi yang cukup bagus lah. Nah, kalau di digital ini kan orang nggak perlu beli, cukup punya kuota dia udah bisa berselancar sampai kemana saja dan dapat informasi apa saja gitu. Dan algoritma dari YouTube maupun Google kadang tidak memilih itu informasi palsu atau informasi yang sahih gitu. Jadi walaupun itu hoax, tetap aja kalau memang yang baca banyak akhirnya di depan muka kita terpajang. tuh akhirnya muncul. Nah, kasihan yang memiliki kelemahan dalam hal literasi kan. Nah, di sini judul yang aslinya dalam versi fiktifnya adalah bendera NKRI dirobek Israel di sidang perdamaian PBB. Indonesia kirim 1000 rudal kan ke Tel Aviv. Itu mah cerita fiktif memang. Memang fiktif. Nah, ini dimasukin ke sini Bang jadinya. Diambil screenshot judul itu. Udah gitu tulisannya News Today lagi. Iya. Memang kalau di YouTube ini memang di media sosial ini agak berbahaya karena belum ada filter yang mumpuni ya. Kalau di teks Google udah ada nih. Jadi kalau ada tulisan yang kira-kira tidak berkualitas atau hoax tuh biasanya dia tidak direkomendasikan oleh Google. Tidak terindeks langsung. Tidak terindeks tuh. Dia nggak muncul lah gitu. Munculnya itu kan media-media yang mainstream, yang bagus-bagus tuh muncul. Ini sebenarnya, ini juga ada beberapa yang nggak terindeks juga Bang. Cuman masalahnya mereka sebarin di grup-grup gitu. Ya. Misalkan di Facebook itu ada grup, makanya dikirim. Lihat ada notifikasi, cek. Di gitu. WA grup juga di ada. WA grup juga ada. Ini masalahnya. Jadi kalau dan kualitasnya bagus gambarnya. Kalau YouTube yang tadi itu bagus Bang. Padahal karena ini AI ya. Padahal semuanya AI dan rekayasa ya. Rekayasa. Tidak ada pernah kejadiannya. Kejadian. Maksudnya tempatnya, orangnya juga semuanya itu fiktif ya. Fiktif. Jadi kalau di penjelasan ini kalau ada AI gini, ini profesi animasi masih perlu nggak ya Nil? Bukan perlu sih, bukan. Salah kalimatnya. Agak tersaingi berarti ya, karena semua orang akhirnya bisa membuat suara dan wajah yang dari berbagai macam muka akhirnya dia buat satu sosok baru. Kemarin saya dapat iklan sebuah mobil dikirim. Gimana? Keren nggak? Keren banget nih iklan. Ngabis biaya berapa nih sampai ke gunung segala macam. Itu AI bro. Jadi nggak perlu lagi syuting di gunung, nggak perlu lagi kameramen, nggak perlu lagi bintang iklan, karena orang yang beriklan di situ sosok laki-laki suami istri itu udah kayak manusia beneran. Benar. Iya, itu yang akan mengancam. Dia bilang, ini kalau kayak begini berarti nggak usah pakai orang, nggak usah pakai kameramen, nggak usah pakai biro iklan dong. Orang dia bisa bikin sendiri. Atau semakin itu kan memperkeruh dunia digital terutama video ya. Iya. Apakah memungkinkan orang akhirnya kembali lagi ke teks gitu ya? Bisa jadi. Lebih percaya ke teks gitu. Karena
ini bintang iklannya kayak familiar wajahnya, ternyata itu gabungan dari Sekian banyak dari wajah. sekian ya. banyak wajah, dan itu jadi kayak beneran urat-uratnya, jembros-jembrosnya, bilang ih keren. Dan dia ngelewati gunung jalan gitu kayak di kebun teh gitu. Wah, mantap ini. Ternyata ya nggak perlu drone, nggak perlu ngambil, dia semuanya dibuat pakai Menghemat AI. kos banyak Menghemat ya. kos. Memang AI-nya dia berlangganan yang cukup mahal kayaknya ya. Cuman kan dari situ dia bisa bikin dia membuat itu dalam waktu 8 jam. Wow. 8 jam dia bikin. Kalau konvensional bisa setahun gitu. Iya. Belum editnya, belum Iya, gambarnya, belum baliknya, biayanya segala macam, pesawat. Dia hanya 8 jam. Itu pun sambil makan, sambil ini, dia udah bisa bikin video iklan yang mumpuni. Yang mungkin publik juga nggak tahu bahwa itu AI. Gitu. Udah semakin ribet ya. Aduh, gimana ya? Tapi ya teknologi kalau kita tinggalkan, kita ketinggalan zaman. Tapi kalau kita telan mentah-mentah juga ya seperti pisau bermata dua berarti ya. Jadi bisa buat ngiris bawang, masak, bisa juga untuk membunuh. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kebaikan, bisa memfilter termasuk untuk generasi kita, anak-anak kita, supaya tidak hanya menonton, hanya bisa melihat tanpa bisa memahami apa yang dia tonton. Saya cuma khawatir orang tua pun literasinya kurang bagus, sehingga dia nggak bisa juga menyampaikan ke anaknya bahwa ini informasi ini nggak boleh, ini boleh, ini palsu, ini fakta. Ini sekarang di rumah saya wajibin anak baca dulu baru main handphone. Mereka baca, apa yang dibaca dulu presentasiin baru boleh pegang handphone. Oh, bener, Kalau enggak, aduh, bahaya. Menyerahkan anak kita dengan handphone yang isinya bisa menembus ruang dan waktu dan dunia dari kejauhan, termasuk dunia yang tidak real sekalipun, itu sama saja kita menyerahkan anak kita di kandang kebun binatang yang isinya binatang buas, Bang. Yes. Gitu. Dan mereka yang konten yang ada di handphone kecil ini isinya bukan cuma kelinci dan burung dara. Di sini ada buaya, baik buaya darat maupun buaya sungai. Isinya ada harimau, isinya ada banteng, babi, semua. Ada ustadz, ada jin, iblis, genderuwo, semuanya ada nih. Gitu. Ada orang baik, ada orang nggak baik. Ada artis baik, ada artis yang nggak baik juga. Jadi kalau kita nggak bekali anak-anak kita dengan literasi dan ilmu yang baik atau kebiasaan yang benar, ini akan jadi musuh yang luar biasa. Bang, kemarin saya ngobrol sama teman saya di Bogor. Ada satu rumah sakit gila gitu ya, rumah sakit jiwa gitu, yang isinya khusus mereka yang kecanduan gadget. Dan mereka tuh jadi kayak orang gila, gampang marah, gampang merusak. Terus dia cerita karena dia nganterin saudaranya. Terus ini ruangan orang yang kecanduan. Dan itu bener-bener real, dan itu ada anak-anak yang kecanduan gadget yang udah parah, karena dari pagi sampai pagi lagi kerjanya cuma main handphone. Begitu, Bang. Yes. Saya tiap bulan, walaupun nggak selalu dibaca, saya ngajak anak saya untuk ke Gramedia beli buku nih. Walaupun cuma satu, buku Terelia atau buku apa, saya bilang, ya ini udah semua. Cari apa kayak buku apa kayak yang akhirnya dia tertarik sama buku yang terbitan Tempo itu, yang pahlawan-pahlawan, yang pahlawan saku itu. Ada Agus Salim, macam-macam pahlawan nasional itu, dan ternyata memang Muhammad Hatta, Soekarno,
Tan Malaka itu dibikin singkat gitu, profil singkat, dan ternyata memang seru sih isinya. Gitu. Dan daripada kita beli biografi yang tebel-tebel, itu beli satu harga 35.000, itu bisa baca seminggu selesai, besok beli lagi gitu. Ya biar buat itu aja. Lebih baik rumah kita dihiasi buku daripada cuma dihiasi wifi. Oke bang, ini keprihatinan kita semua, juga mungkin pasti keprihatinan Anda. Nanti kita akan coba diskusi bagaimana menyikapi anak yang sudah kecanduan gadget. Tapi yang soal konten fiksi di sosial media ini harus disikapi juga sih. Iya. Apakah itu? Karena kita kadang anak-anak nggak bisa ngebedain mana ini fiksi, mana non fiksi ya. Itu gimana caranya ya? Harusnya mungkin di videonya disebut ya, wajib gitu. Nah, Kayak kita kan di media tuh kadang, bahkan kita kalau iklan pun kita sebut advertorial atau info bisnis, untuk membedakan bahwa ini artikel jurnalistik, ini artikel iklan berbayar. bener. Termasuk di media digital juga begitu harusnya. Ini cerita fiksi gitu, atau ini cerita karangan atau rekayasa, bahwa ini berita. Harusnya sih begitu ya, harusnya ya. Ya sebaiknya dibikin istilah seperti cerpen atau novel gitu ya. Iya ya. Novel digital atau apa, cerpen digital gitu ya. Nah, kalau itu sudah Sebenarnya kalau cerpen yang teks sih udah ya, yang digital tuh kita udah banyak kan ya. Cuman yang video ini yang belum. Video ini, nah jika itu dikanalisasi, ada kanalisasi untuk diarahkan ke situ, nggak apa-apa mereka bikin kayak cerita ini Indonesia siap kirim 2.000 pasukan ke Gaza, nggak ada masalah, asal kemudian itu terverifikasi sebagai produk fiksi gitu ya. Atau ini video favoritnya Bang Furkon tuh, dia suka nonton Dream Shot. Dream Shot. Ya, Dream Shot Cina, Dream Shot Hong Kong, Dream Shot Venezuela, dia hobinya banget itu tuh. Gitu. Dia download juga tuh, saya lihat pernah download Dream Shot. Oh itu kan jelas-jelas fiksi ya. Fiksi. Dan ceritanya emang cerita ya kayak model-model pangeran kaya yang menikahi gadis penjual apa gitu ya, terus tiba-tiba ternyata, atau laki-laki miskin yang disukai oleh perempuan kaya, ternyata laki-lakinya adalah CEO perusahaan PT Furkon Media Bersatu gitu. Kita udah apa ceritanya? Emang kalau yang di YouTube ini kita bingung. Yaudah, nah kita coba besok kan Bang Acil ketemu sama Bang Nezar ya, Wamen Komdigi ya, nanti bisa kita tanyain lah. Nah, karena kalau nggak dikanalisasi, sayang juga mereka ini kalau dicap hoax. Iya. Kasihan juga. Padahal mereka udah bilang bahwa ini fiksi ya. Fiksi gitu ya. Jadi saya bingung ketika apakah konten aslinya dibilang hoax? Enggak juga, karena dia udah bilang deklarasikan ini fiksi. Ini fiksi. Lah kita aja yang bilang ini fakta aja masih dibikin hoax. Apalagi yang bilang itu fiksi, wah udah ngeri lah. Oke Bang. Siap Bang Gaib. Informasi bahwa Israel merobek bendera Indonesia di sidang PBB adalah hoax ya. Hoax. Jadi hoax sebagai berita. Bahwa itu bukan berita fakta ya, itu bukan berita fakta, tapi itu adalah cerita fiksi. Dan si pembuat videonya udah bilang bahwa ini cerita rekaan dan karangan belaka gitu. Jadi bukan sebagai informasi fakta berita. Nah itu yang jadi PR kita di sini, bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah cerita fiksi, tapi banyak orang yang mengunggah itu menjadi seperti sebuah cerita fakta. Itu yang berbahaya. Nanti akan ada ini nih. Kalau saya mau bikin fiksi, Indonesia kirim pasukan untuk memberantas penjahat perang di Sudan. Ya kan? Fiksi. Bisa dong? Bisa, fiksi, bisa. Gitu. Indonesia dipimpin oleh komandan
Jenderal Furkon. Dengan senjata laras panjang dia menghancurkan benteng-benteng penjahat Sudan yang membuat rakyat Sudan menderita. Ya, 2 hari kemudian dia ke Haiti. Iya. Nonton bola. Bisa juga bikin fiksi bahwa ada geng di tanah air yang datang ke Haiti untuk memberantas penjahat geng di Haiti. Bisa juga. Ya, tapi harus declare itu adalah cerita fiksi atau cerpen atau novel namanya kalau dalam zaman rezimnya teks gitu ya. Atau bisa juga gini, PSSI Indonesia belajar sepak bola ke Haiti. Bagaimana Haiti bisa lolos Piala Dunia tanpa pelatih yang ada di negara itu, dan negara itu dikelola oleh gangster. Dan sekarang bingung mau main bola ke Amerika nggak ada supporter. Kabarnya main di Meksiko. Belum tahu juga kan? Baru info ya. Tapi nggak bisa begitu juga. Kalau misalkan Haiti itu dapat grupnya, dapat jadwal di Amerika, pasti tim lawannya nggak mau dong main di Meksiko kan? Iya. Gitu. Akan menjadi perdebatan juga. Memang itu. Amerika kan tempatnya kan di Amerika, Kanada dan Meksiko. Kabarnya banyak tim berharap mainnya di Kanada karena dia lebih aman. Ya, Dan banyak berharap nggak main di Meksiko. Banyak berharap tuh nggak main di Meksiko. Kalaupun dia minimal di Amerika oke lah. Gitu. Mereka cuma khawatir kalau di Meksiko sama sarang mafia, di Amerika takutnya ada teroris yang balas dendam. Mendingan di Kanada, negara yang bersahabat dengan semua kalangan ya. Cuman ya kita nantikan saja Piala Dunia 2026. Ini adalah Piala Dunia yang paling menarik karena ini Piala Dunia yang terakhir buat beberapa selebriti sepak bola dunia. Terakhir buat Ronaldo, terakhir buat Lionel Messi, Harry Kane, dan beberapa nama lain yang sudah berada di puncak karir. Kalau sepak bola tuh ada limitnya, Bang. Ya. Kalau usianya udah menjelang 35, 45 tuh kayaknya 40 tuh kayaknya udah selesai ya. Udah, iyalah. 35 itu aja udah cukup tua ya, cukup tua. Cuman Ronaldo aja agak beda ya. Cuman kan orang nggak semuanya seperti Ronaldo. Makanya banyak orang yang nggak suka jadi pemain bola, suka jadi politisi. Sepanjang masa, selama masih bisa bersuara dan bisa cari suara, bisa jalan, bisa ngomong, Anda akan terus menjadi politisi. Profesi seumur hidup. Kalau jadi anggota DPR dapat pensiun. Nikmat sekali hidup mereka ya. Kerja 5 tahun. Pensiun bertahun-tahun. Pensiun bertahun-tahun seumur hidup ya, sampai dia meninggal ya kalau nggak salah ya. Baiklah kalau gitu, Bang. Tarik nafas panjang jadinya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Sampai ketemu besok, Bang Asnil di Kampus Connect. Iya. Bang Asnil akan tampil di sharing session Sindo News terkait dengan tema bagaimana memahami informasi hoax yang ada di media atau yang ada di dunia maya atau digital. Bersama dengan ada Bang Asnil, ada Wamenkomdiki Nejar Patria, ada pakar media sosial siapa namanya Enda Nasution, terus ada salah satu dosen komunikasi dari Universitas Taruma Negara, karena acara kita ada di Untar Jakarta Barat. Sinta Paramita, Kaprodi ya. Bang, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bang Gaib. Gaib. Teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax edisi kita kali ini. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Sampai jumpa. Musik!